pelajari hari ini ya itu sebetulnya apa yang sudah saya ajarkan kemarin ya, hanya saja sudah saya rangkum dalam Excel ya. Kalau sudah dalam bentuk software atau minimal seperti Excel ini ya, kita tinggal masukkan ini saja, panjang kapal, LWL, lebar, T, ya, CB, nah nanti akan keluar displacement ya. Pertama tentu displacement. Jadi kalau kalian lihat di bawah ini ya, ini ada urutan ya, mulai dari displacement, DWT, LWT payload, ya, kemudian perhitungan tahanan, ya, kemudian perhitungan daya, kemudian perhitungan propeller, ya, propeller dan gravitasi, kemudian perhitungan EPM di sini. Ya. Kebetulan ini adalah kapal apa? Kapalnya Angkatan Laut ya, landing ship tank 130 meter ya. Kira-kira saya harapkan ini mewakili apa yang Anda kerjakan nanti ya. Kapal-kapal Anda kan sekitar 70 sampai 130-an meter juga. Sama bentuk LST itu kira-kira seperti bug carrier ya, sehingga kita bisa menggunakan standar apa itu bug carrier ya. Statement LWT kan sudah pernah didapat ya, kemudian ke tahanan yang kemarin langsung IPM ya. Perhitungan tahanan simple ya, itu adalah model apa yang ada di Goldhammer ya, Harvard ya. Jadi yang kita gunakan itu ya. Kalau Altrop umumnya kurang akurat ya, sehingga kita lebih senang ya menggunakan Goldhammer yang ada di buku Harvard ya. Jadi dari hitungan tadi ketemu kita gunakan LWL, B, T, ya, CB ya. Kemudian kita dapatkan volume displacement. Perhitungan displacement-nya ya, rho air laut ya, kalau nanti kapal-kapal di sungai jangan lupa diganti 1 ya untuk sungai ya. Kemudian volume volume displacement-nya tadi 55.000 ya. Kemudian displacement-nya 5.694 ton. Kemudian untuk menghitung luas permukaan basah, kita menggunakan L-Clark ya. LP-nya 9 meter, lebarnya 9 meter, ya. T-nya 3,857, CP-nya sebutkan, kita membuat pendekatan perhitungan WSI, weighted surface area, dengan rumus 1,25 kali LWL kali CP kali B tambah seperti nanti kalau Anda membuat juga di max cek ya, mendekati ya apa yang di dalam perhitungan ini. Jadi ini adalah luas permukaan basah di bawah garis air ya. Kalau di dalam displacement mana tadi yang saya hitung ya. Ini ya. Ini luas lambung ya. Jadi kalau nanti ngitung ini lebih besar dari apa yang didapat di maksud ya berarti hitungan ini salah gitu ya. Kemudian kecepatan kapal 16 knot, percepatan gravitasi LWL dan lain ya. Kemudian kita langsung ya angka Reynolds. Nah, kalau nilai dari L per volume displacement pangkat sepertiga ya ini bisa kita dapatkan seperti ini ya. Di sini 6,84 ya. Kemudian kita dapatkan juga CP 0,69. Kalau kemarin kita kita urut ya di dalam perhitungan, nah ini sudah tinggal menggunakan Excel-nya saja. Ini akan keluar langsung ya. Kemudian 6,84 ini kita interpolasi ya. Yang ada di buku ya, di buku Harvard itu hanya 6, 6,5, 7, 7,5 ya, 8 mungkin enggak ada ya. Itu saja ya, sehingga kita
menginterpolasi 6,84 itu dari 6,5 dan 7 gitu ya. Sehingga hasilnya ini ya. Ini membaca. Kalau ini kuning ini membaca di tabel ya. Nah, kelihatannya kalau share screen harus stop dulu ya. Tabelnya saya carikan ya. Sebentar. Oh, nggak keluar ya. Harus dikeluarkan dulu sebentar. Tuh, udah ada. Ini ya, jadi di mana? Sebentar, lecturing, bundle, tahanan propulsi, ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Bisa lihat ini. Halo? Apa ini? Ya, grafik-grafik ya. Sudah muncul, Pak. Ya. Pernah tahu grafik ini? Ini ada di buku Harvard ya. Tadi kita menggunakan grafik Harvard itu mulai dari yang ada di buku itu mulai dari 4, 4.5, 5, 55, 6.0, 6.5 sampai ke 8 ini ya. Yang kita perlukan tadi adalah berapa? 6,5 sama 7 ya. Ini 6,5 ya. Kita buka ya. Bisa membesar. Grafiknya membesar enggak? Oke, Pak, sudah membesar. Besar ya. Jadi nilai yang kita cari itu adalah 6,84. Nanti kita buka grafiknya 6,5 ya, dan grafik 7 nanti 6,5 dulu. Tadi kita ketahui apa itu? CP ya, CP 0,64 ya, kemudian FN-nya 0,24 ya, kita dekati situ ya. 0,64 CP-nya itu yang lengkung-lengkung ini ya, 0,64, terus FN-nya yang garis aksis ini ya, X ya, CP-nya yang lengkung-lengkung ini. Jadi 0,64 ditemukan 0,384 ya. Berarti di sini ya, grafiknya ada di sini ya. 0,34, 0,64. Nah, ini 0,64-nya sini ya. Nah, ini. Nah, garis hijau saya kelihatan ya. Berarti kalau kita baca di sini di sebelah kiri adalah 2,9 lah ya, 2,95 lah ya, 2,95 ya. Nah, ini adalah 1000 kali ya. Jadi kalau nanti dimasukkan di Excel harus 1000 kalinya. Waduh, enggak kelihatan ya. 65 ya. Sorry. 2, 1 ya. 0,64, 0,34 ya. Jadi keluarnya 0,0095 ya. Excel-nya enggak kelihatan ya. Enggak, Pak, ini masih di grafik. Oh ya, ini susahnya gitu kalau zoom itu 0,00095 gitu ya. Ya itu ya. Jadi harus di stop share dulu ya, baru di share lagi ya. Nah, ini di Excel-nya ya. Excel-nya kelihatan ya. Ini sudah saya masukkan 0,00095 ya. Tadi kan 0, berapa tadi? 0,34, 0,64 ya. 0,0295 ya. 0,0295 ini ya. Kemudian dengan cara yang sama kita lihat di tabel Harvard dengan nilai 7 ya. Nilai 7 ini 7 ya. Nah, ini ya.
harus stop share dulu ya. Kemudian share lagi, ini yang 0,7 ya. Jadi ini bisa dilihat L per volume displacement pangkat sepertiga sama dengan 7 ya. Dengan cara yang sama ya, kita cari ini 0,34 ke 0,64 ya. Terus ke kiri ya. 0,34, 0,64 ya, ada di sini ya. Nah, ini ya, nilainya 2,45256 lah, 2,256 ya, 2,56 dibagi 1000. Berarti di sini 0,00256 ya, ini ya. Jadi harus dulu ya, stop share lagi Excel ya, ini Excelnya 0,00256 ya, karena apa, dibagi 1000 ya, tadi 2,56 dibagi 1000 menjadi 0,002. Nah ini semuanya udah ada, nanti tinggal Anda merubah ya, kalau kapalnya itu masuk ke area mana, misalnya sampai ke Jepang ya, itu ya nanti diturunkan ini bisa sampai 15 gitu ya, atau 10 gitu ya, assisted ya, koefisien semakin tinggi ya, jadi kalau semakin ke atas semakin tinggi ya, 20 atau 25 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan ini EHP-nya ya, EHP mesinnya ya, kebutuhan EHP mesin ya. Kemudian tahanan totalnya 415.535 Newton ya, atau 415,5 kilonewton. Kemudian EHP-nya ketemu ya. Kemudian di kolom ketiga adalah perhitungan powernya ya, sesuai dengan yang kita hitung kemarin ya, dengan urutan-urutan yang sama ya. Ini sudah cuman kebetulan sudah disusun pada EHP tadi 5.470 ya. Kemudian nilai fraction-nya itu silakan dipilih yang mana ya. Kemudian kita bisa menghitung speed of advance ya, dengan rumus 1 dikurang W kali VS dengan gaya dorong. Nah ini gaya dorong udah ketemu. THP ya, thrust horsepower juga bisa ditemukan di sini ya. Nah, di sini silakan mau pakai 1,02 atau 1,05 ya. Kalau kita ragu-ragu ya, takut nanti powernya kurang ya, kita ambil nilai yang besar ya. Tapi yang besar itu adalah yang 1,02 ini ya. Sehingga kemudian efisiensi propeller, nah ini silakan mau di setup berapa dulu gitu ya, 0,551 boleh, 0,5 boleh. Namun nanti ya efisiensi propeller ini ya harus lebih kecil dari hasil propeller yang dipilih, atau dibalik, propeller yang kita pasang di kapal harus lebih besar daripada nilai perkiraan efisiensi propeller ini ya. Jadi nanti di perhitungan sini ya harus dipilih yang gitu ya. Ini ya, jadi 0, ini sudah dikembalikan ya. Efisiensi propeller pertama asumsikan saja 0,5 gitu ya. Nanti setelah dihitung kita kembalikan ke sini ya. Sehingga dari sini ketemu ketemu SHP ya, SHP dengan losses di shaft itu 2%, sehingga dikalikan 0,98 atau dibagi 0,98 ya, BAP-nya ketemu ya, BAP ya. Kemudian MCR-nya tentu dibagi 0,85 ya, ketemu 11.870 HP itu ya. Kemudian ini ada yang ditanyakan sampai ini? Silakan bila ada pertanyaan. Halo. Ada pertanyaan, oke. Ya Pak, dilanjut dulu Pak.
putuskan nanti saya kasihlah file ini ya semuanya ya. Kemudian kita lanjut. Jadi yang disusun ini itu sama seperti yang dijelaskan kemarin ya teorinya ya. Cuma ini sudah dalam bentuk Excel ya. Nah, untuk tadi ya PHP 5470 kemudian 10.089 ya kita pakai yang terakhir ini mesin ya, dari SAP ya yang keluar. Kalau BHP itu yang dari mesin ya. Kemudian BHP MCR itu adalah untuk mesin-mesin MAN ya. Jadi sebetulnya nilai ini ya setelah perhitungan break horsepower ini enggak begitu penting di dalam perhitungan propeller ya. Ini hanya penting untuk memilih mesin. Halo, ya? Ya Pak Adi. Masih nyambung, Pak? Oh ya. Kemudian kita lanjut ke propeller ya. Jadi dilihat di sini ya, perlu diperhatikan juga ini ya EHP 92. Ini efisiensi propeller sementara tadi ya. Kemudian ini ngeling ya dengan tadi ya. PC ketemu. Ini DHP yang kita pakai untuk perhitungan propeller, kita menggunakan DHP dan SHP ya. DHP-nya itu total ya, DHP itu masih di bodi kapal gitu ya. Tapi SHP ya, itu sudah masuk keluar propeller, berarti apa? Kalau mesin kita twin, maka dibagi dua ya. Jadi DHP itu dibagi dua ini. Ya, Anda lihat sini ya, di atas sini ya, di atasnya. Kok nggak bisa dihitung ya? Anda lihat ya, dibagi dua ya. Ya, atau ini bisa dilihat daya C2 ya, karena propellernya 2. Jadi power yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal kecepatan 16 knot adalah diberikan atau delivery ya at 9.680 P ya. Jadi bukan BHP ya, tapi power yang diterima langsung di propeller ya, di ujung poros ya. Itu ya, sehingga DHP ya. Dan setiap poros itu akan menerima ya, kalau DHP itu untuk menggerakkan kapal tadi, kalau SHP itu yang diterima per poros ya. Nanti kalau mesinnya 3 ya, ini dibagi 3 ya hasilnya ini. Kalau mesinnya 2, DHP dibagi 2 menjadi ini ya. Sehingga satu poros itu SHP-nya 4.943,86 ya. Begitu ya. Aduh ini filenya itu kemarin ya gini buat ngajar angkatan laut nilainya apa? Nilainya itu berubah ke save gitu ya. Harusnya enggak saya save ya. Jadi caranya itu tadi ya. Nilainya jangan dilihat dulu ya. Ini salah ini. Saya dulu ini ya, ini filenya sudah berubah ya. Biasanya kalau ngajar dirubah ya enggak saya kemarin ini ya. Saya nyari file jurnalnya dulu. Saya tutup. Tapi caranya seperti itu ya. Cara itu. Sebentar. Pak moga ada filenya. Masih original ya. Coba ini. Sebentar. Ini. Jadi ini tahanannya ya, enggak besar itu ya. Tadi ada apa? Keliru. Nah, ini ya. Kita ke sini saja. Nah, ini ya. Kemudian dari sini pun akan kelihatan ya SHP kita ya 2.625, jangan dilihat yang 10.000 tadi ya. Mesti ada yang salah itu. Nah, ini ya SHP-nya sekian ya, kemudian ini ya ketemu mesinnya ya, dan ini nanti akan keluar juga ya
untuk menjaga margin, ya, SHP ini harus lebih kecil daripada BHP-nya mesin, ya, BHP ini ya, yang ada di spek mesin gitu ya. 2.629 pakai MAN 9L 2131 gitu ya. Kali 2 kan tentunya ya untuk Izin, Pak. total. Ya. Excel-nya belum muncul, Pak. Sorry belum. Excel-nya belum muncul, Pak. Apa? Excel-nya belum muncul. Belum share. Iya. Oke, ya. Tidak? Sampun, Pak. Oh ya, jadi tak ulangi lagi nanti tadi di daya ya. Jadi ini yang benar, tadi ada yang salah. Apa kemarin dirubah-rubah ya? Oh, malah enggak bisa di Excel-nya malah enggak bisa di apa? Di klik. Ya, ini ya. Ada yang berubah. Nah, ini yang asli. Ya, ini yang asli. Enggak 10.000 ya. Makanya saya bingung tadi kok 10.000 itu. Kemudian kalau menggunakan mesin-mesin di luar MAN ya bisa berhenti di sini saja ya, di brake horsepower ya. Jadi ini tidak masuk perhitungan propeller tetapi masuk di dalam pemilihan mesin ini ya, 6.300 ini ya. Ini 2 mesin ya. Nah, kalau di propeller dan kavitas ini ya, kita menghitungnya berdasarkan SHP-nya, dan SHP ini sebaiknya sudah lebih kecil daripada ini ya, meskipun mesin itu sudah kita pilih lebih besar ya, SHP-nya jangan sampai lebih kecil ya, itu beda sedikit nggak apa-apa. Kita pakai mesin MAN 9L2131 ya, kemudian RPM mesinnya 1000 ya. Kemudian dari sini transfer capacity itu penting ya. Jadi kalau memilih gearbox itu jangan dilihat rasio saja, tetapi dilihat transfer kapasitinya ya. Jadi kalau di sini transfer capacity itu adalah KW dibagi RPM ya, ketemu 1,962. Berarti apa? Nanti kalau melihat ke spek gearbox, pilih yang apa? TF-nya ya, transfer capacity-nya ya, KW per RPM-nya harus lebih besar dari 1,962. Selalu ada di tabel gearbox, selalu ada transfer capacity-nya ya. Jangan lihat hanya rasio ya, karena itu yang pernah terjadi kesalahan fatal kemarin ya. Ada kapal mesinnya itu 2 kali 4.000 ya, gearbox-nya dibelikan gearbox yang hanya untuk mesin 2 kali 800 ya. Begitu kapalnya dijalankan langsung brodol gearbox-nya itu ya. Hancur ya. Itu yang harus diperhatikan, jangan melihat hanya rasio, tetapi transfer capacity juga harus dilihat pada waktu memilih gearbox. Nah, kemudian dari persamaan-persamaan kemarin yang kita jelaskan, mulai dari BP, kemudian seper BP ya, kemudian di sini ketemu RPM ya, RPM-nya adalah RPM mesin dibagi rasio gearbox ketemu 337,041. Nah, ini kembali lagi ke mana? Ke teknik perencanaan gearbox ya. Jadi putaran mesin ya. Jadi mesin itu ya, mesin ini ya, RPM propeller ya, semakin besar RPM propeller, semakin kecil diameter propellernya. Semakin kecil RPM propeller, semakin besar diameter propellernya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya, karena ini kapal cepat ya, 16 knot ya, termasuk kapal cepat ya, maka kita atau saya ya tidak memilih gearbox RPM mesin, RPM propeller yang seperti yang nanti Anda pilih ya, hanya 125 ya, ada yang 90 RPM ya. Karena apa? Semakin kecil RPM, semakin tinggi efisiensinya ya, tapi semakin besar diameter propellernya ya. Kendala ini di kapal-kapal cepat ya. Kalau kapal Anda kapal biasa, kapal tanker, kapal general cargo ya, kapal kontainer, RPM-nya bisa 150 RPM atau kurang ya. Tapi kalau kapal cepat kita butuh untuk lari juga ya. RPM juga penting, kemudian diameter propeller juga menjadi penting ya. Kemudian kita pilih ya
propeller yang akan dipakai ya. Jadi kalau propeller yang ada ya mulai dari B440, B455 sampai 545, 590, 5105 silakan nanti ya. Kalau pada tahap perencanaan belajar ya, kalau saya sarankan sebaiknya semua nilai itu dicoba gitu ya, dicoba ya. Ini sudah semua sampai di sini sudah. Aduh, saya save lagi. Sudah belum? Sudah ngitung propellernya? Belum sampai perhitungan propeller, Pak. Belum sampai ini? Belum, Pak. Masih sampai pemilihan mesin dan gearbox. Oke. Ya, nanti tetap pakai manual ya, jangan meskipun nanti dapat ya sharingnya, tapi jangan itu ya. Saya stop dulu share-nya ya. Kemudian saya share screen lagi, kembali mana grafik-grafik ya, kembali ke grafik-grafik. Nah ini ya, kelihatan ya grafik-grafik ini ya. Untuk membaca propeller, silakan mau pilih ini ya, pilih grafik yang sesuai ya. Jadi kalau tadi di Excel itu yang belum dihitung berapa? B590 misalnya ya. Ini saya zoom, saya klik, ketemu, kelihatan. Grafik B590. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak, belum. Oh, ya itu ya. Susah ya, harus matikan dulu, buka lagi. Nah, ini ya. Udah. Ya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, ini kurvanya B590 ya. Kemudian kalau kita menghitung tadi berapa tadi nilai BP-nya ya, seper BP-nya 1,05 ya. Seper BP-nya 1,05. Nah, ini ya. Masih kelihatan ya. Seper BP 1,05. Berarti 1,05 ada di sini, di garis ini ya. Jadi cari titik 1,05 di bawah ini ya, ditarik ke atas ketemu garis yang melintang ini ya, ketemu di sini. 105, ketemu di sini kira-kira. Nah ini ya, grafiknya ini ya. 1, itu berarti di tengahnya adalah 1,05. Kita tarik ke atas, garis melintang ini. Ya ini yang akan kita pakai datanya ya. Berarti apa? Efisiensi itu garis yang lengkung-lengkung ini. Di sini 0,5, di sini 0,51, 0,52. Sorry, sebentar. Ini ya. Ini 0,5 ya. Kemudian 0,51, 0,52, 0,53. Nah, di sini berarti berapa? 0,53, kira-kira 0,536 lah. Nanti kita tulis di tabelnya ini ya. Efisiensi 0,536, 53,6 ya 53,6 gitu ya. Kemudian Anda belum bisa lihat dulu. Kemudian delta ya, delta itu kita lihat, kita cari ya nilainya dari ujung sini, kita tarik ke atas ya, tarik ke atas ini ketemu 215 di sini ya. Kita ketikkan di Excel-nya ya 215. Anda tidak lihat Excel-nya dulu ya. Kemudian ke kiri kita tarik adalah P per D-nya ya. P per D-nya 0,8 ya. 0,8. Kita tulis di sini P per D 0,8 ya. Ya kita kembali ya kita tinggalkan grafik tadi ya. Grafiknya kita tinggalkan ya. Kemudian share screen di Excel. Nah, ini. Jadi tadi hasil pembacaan kita deltanya 215 untuk B590 ya. Kemudian efisiennya 53,6, HC per D-nya 0,8 ya. Kemudian hanya ya ini tinggal copy saja ini. Copy. Oh, sorry. Ini G24, G24, F24, F24, F27, F24, F27. D7, D18, sorry, sebentar, C7, D18, F22, ya, G22.
Ya, nanti ada apa? Saya bingung Excel-nya ini. D7 tetap D7 sama D18 ya. Mesti ada nilai yang ikut berubah ini. Harus dikasih F24, F27. Ini G24, F24, F27, F24, ya. G26, F26. Waduh, bingung. D-nya G22, F22, C7, C18. Oh, ini ya, C7, 7, C18. Nah, ini ya. Ya, jadi apa? Kita ketemu diameter propellernya 2,293 ya. Kemudian pitch-nya 1,834 ya. Ini pitch, ini apa? Diameter propeller pada B590. Semakin besar blade area ratio berarti apa? Diameternya akan semakin kecil ya. Jadi kalau di kapal-kapal cepat beda 5 cm itu sekian diameter propeller itu ya. Harus betul-betul hati-hati. Kalau ini bedanya cuma 10 cm ini ya. Jadi cukup penting ya kalau di kapal-kapal besar Anda punya apa stern post yang gede itu nggak ada masalah dengan diameter propeller ya. Tapi di kapal cepat cukup penting itu ya. Sehingga harus hati-hati di situ. Kemudian yang kita amati lagi adalah efisiensinya ya. Efisiensinya cuma 53,6 ya. Jadi semakin besar diameter semakin banyak jumlah propellernya itu efisiensinya juga akan turun. Tapi diameternya akan semakin kecil ya kalau Anda bandingkan di sini ya. B470 itu dibandingkan dengan yang kira-kira setara B590 ya ini diameternya sudah beda 100 mili ya, 100 mili ya. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya antara pemilihan diameter itu. Trennya itu sudah jelas ya. Apa itu bebas ya, mau daun 5, daun 4 itu bebas ya. Selanjutnya adalah pemilihan ini. Jadi dari data ini, dari semua data, akhirnya kita putuskan ya yang akan kita pakai nanti apa ini B untuk matching ya. Untuk matching itu B ini ya yang kita pakai B440 ini ya. Dengan efisiensi propeller, nah ini B440 ini yang dipakai, yang kita pakai biru ini ya. Dari semuanya karena apa? Efisiensinya yang paling tinggi, diameternya yang relatif memenuhi gitu ya. Itu yang kita pilih ya. Jadi kalau pertimbangan awalnya adalah efisiensi ya. Baru kita matching ya. Yang betul sebetulnya ya, yang betul itu adalah ini ditentukan dari daun 4 yang terbaik ini ya. Kemudian dari daun 5 ya yang terbaik ini ya. Efisiensinya yang tertinggi gitu ya. Ya, kemudian dari itu ya mungkin ada yang daun 6 ya, 6 daun itu yang terbaik tipe apa. Nah, ini yang terbaik ini yang di matching itu semuanya ya, jangan yang paling baik dari semuanya ini yang di matching ya. Kemudian di bawah ada perhitungan kavitasi ini juga sudah sudah kita berikan ya, tinggal ngecek saja nanti ya kalau ini minus berarti kalau selisih data ini minus berarti tidak terjadi kavitasi. Cuman dicatat bahwa ini grafiknya menggunakan grafiknya warship ya, kapal perang ya. Nanti kalau kalian membaca Burnell diagram harus membaca ya grafiknya itu di grafik kapal dagang atau ship ya. Itu diperhatikan ya. Sampai ini ada yang ditanyakan? Saya izin nanya, Pak. Ya, tidak ada. Terkait transfer capacity tadi, Pak, yang mesin sama gearbox, Pak. Itu kayak gimana ya, Pak, tadi, Pak? Nah, jadi rasio itu adalah yang kita cari kan ya. Sama gearbox itu untuk menurunkan sama gearboxnya motor mobil-mobilan RC itu rasionya sama tapi besarnya beda ya karena menerima power yang berbeda sehingga satuan yang digunakan untuk mengukur kekuatan gearbox itu adalah transfer capacity ini ya. KW
KW ini KW dibagi RPM ya nilainya. Mungkin lebih baik saya tunjukkan ya. Spek gearbox ya, biar lebih jelas ya. Satu contoh aja. Oh ini ada. Sebentar. Ini contoh spek gearbox ya. Saya matikan dulu share screen-nya ya. Mana ini stop share ya. Kemudian nah ini yang saya share ya. Ini coba lihat. Ini contoh gearbox ZF ya. Kelihatan ya. Ya. Jadi dari sini saya menghitung ya transfer capacity kapal ini ya. Kapal ini adalah transfer kapasitinya 4,4 ya. KW per RPM ya. Nah, ini berarti kalau gearbox ini ya, gearbox itu ratingnya medium duty ya, rasionya cocok, misalnya kita butuh 3,352, tapi di sini KW per RPM-nya 3,9 ya. Berarti kita tidak boleh pakai gearbox itu ya. Gearbox yang medium duty ini tidak boleh ya. Nah, karena kita tadi 4,4, di sini rasionya yang kita cari 3,352, ini cocok ya, karena apa? Lebih besar dari 4,4 ya. Tapi apa? Gearbox kita akan menjadi light duty ya. Gearbox yang sama itu ya, itu sifatnya light duty ya. Medium duty, light duty, continuous duty itu adalah sifat dari operasionalnya ya. Jadi gearbox yang kita pakai kalau mereknya ZF 40360 ya, berarti apa? Untuk transfer capacity 4,4 kita akan hanya mendapatkan tipe yang ini ya, dengan rasio ini. Rasionya sama ya, rasionya sama ini ya. 3,352. Tapi KW per RPM-nya atau power capacity-nya atau power faktornya hanya apa? Di sini hanya 3,9. Ini tidak boleh dipakai ya. Ini tidak boleh dipakai. Ini tidak boleh ya. Ini juga tidak boleh karena kurang ya. Artinya apa? Gearbox kita hanya bisa digunakan untuk light duty kalau tipe ini ya. Kalau kita mau ke medium duty, apalagi ke continuous duty, kita cari tipe yang lebih besar lagi ya. Bisa 44500 berapa ya, atau 4600 berapa ya, yang lebih tinggi lagi. Ukuran gearboxnya juga lebih gede ya, lebih gede lagi. Karena apa? Karena duty-nya menjadi beda. Nah ini ya. Jadi kalau kapal cepat ya, itu boleh pakai light duty karena apa? Kapal cepat itu beroperasi ya hanya kalau light duty itu 4 jam full speed ya, 8 jam continuous speed ya. Kalau medium duty ya itu 8 jam full speed ya, 12 jam continuous ya. Kalau continuous selamanya gitu ya, 24 jam terus-terusan full ya, full speed itu tidak ada masalah ya. Apalagi kalau continuous duty ya, itu kapal-kapal dagang besar ya, itu tidak pernah bekerja di maksimum speed ya, sehingga dia akan beroperasi di normal continuous speed ya, sehingga selamanya ya mau jalan 25 hari kali 24 jam terusan tidak apa-apa ya, dengan continuous tadi ya. Tapi di medium duty ini tidak bisa ya, jadi ada batasnya. Kemudian batasan lain, light duty 1 tahun itu hanya boleh beroperasi 1000 jam ya, gearbox-nya itu ya. Medium duty 1 tahun boleh beroperasi 3000 jam ya. Kemudian continuous duty 1 tahun boleh beroperasi sampai 13.000 jam. Nah, itu ya, itu bedanya. Itu beda-beda beda continuous duty, sehingga nanti kalau Anda memilih hanya melihat rasio saja, nanti salah pilih ya. Gearbox kecil dipasang di mesin yang gede ya, akan jebol ya, akan jebol kalau operasionalnya tidak diikuti. Apalagi kapal dagang tidak akan berhenti ya, tidak berhenti untuk operasinya ya. Jadi kalau mau ke Amsterdam dari Rotterdam ya, dari Surabaya ya, itu kapalnya akan jalan ya 30 hari kali 24 jam, tidak berhenti-berhenti ya. Ya itu hanya bisa oleh gearbox continuous duty atau mesin yang continuous duty ya. Kalau kapalnya itu full speed terus, itu harus continuous heavy duty ya. Itu pemilihan gearbox seperti itu. Paham ya? Tadi yang nanya siapa? Saya Pak, paham Pak. Ya,
Jadi jangan sampai hanya melihat rasio saja ya, karena dalam satu spek gearbox itu jutinya akan berbeda dengan rasio yang sama ini ya. Jangan sampai salah pilih. Ya. Oke, kita kembali ke mana tadi Excel-nya ya. Nah, ini ya. Jadi nanti diterima saja di contoh ini saya memilih ini ya, tipe propellernya B440 dengan efisiensi 56,4 dan yang penting nanti untuk matching itu adalah P per D ini ya. HC per D ini P per D ya. Kalau di dalam Excel yang lain ya saya ceritakan kemarin yang ribet itu ya, P per D-nya divariasikan. Nah, itu kita sebetulnya tidak perlu ya, karena apa? Setiap propeller yang diberikan oleh BP Delta ya, itu sudah fix. Ya, itu propeller-propeller yang fix ya, di mana kita bisa mendapatkan pitch yang optimal itu di P per D ini ya. Jadi HC per D ini 0,725 ini sudah pitch idealnya ya. Nanti kalian putar-putar dengan memvariasikan P per D pun ya, nanti dapatnya juga di sekitar itu ya. Dan itu prosedur untuk CPP, bukan untuk fixed pitch propeller ya. Jadi kalau fixed pitch propeller menurut pendapat saya ya dengan fixed speed ini sudah cukup ya. Nah ini kita copy semuanya ya. Kita copy ke worksheet yang selanjutnya adalah APM, Engine Propeller Matching ya. Yang juga sudah kita Excelkan ya. Oh, susah ini. Gitu ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya stop share dulu, macet ya. Saya share screen lagi ya. Enggak apa-apa wes, nanti tak bagi anunya apa itu namanya Excel-nya ya. Cuman betul-betul dibaca grafiknya, jangan ikut Excel-nya saja ya, karena apa? Karena perhitungan detailnya itu ada di grafik ya, ada di grafik-grafik itu ya. Perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya itu pada waktu membaca grafik ya. Ya, silakan. Ini nanti dipakai sampai kerja terserah lah. Ini amal jariahnya Pak Adi sama saya nanti ya. Ya, jadi yang penting jangan hilang ya. Sekarang Anda mahasiswa minta Excel ini oke, enggak ada masalah ya, tapi begitu lulus ya, Anda lulus kerja dimanapun ya, kalau minta Excel lagi karena hilang atau karena apa ya, ada casnya ya, ada biayanya nanti. Ya, atau undang saya atau Pak Adi ya tentu ada cost-nya nanti ya. Tapi selama mahasiswa boleh ya, boleh dipakai. Kemudian kita ke perhitungan engine propeller matching ya, dari prosedur yang ribet kemarin ya, mulai dari penentuan J, KT, KH ya kita sederhanakan seperti ini ya, kita rangkum seperti ini ya. Jadi ada LPP ya, tadi kita ulangi lagi ini link dengan boksit tahanan tadi ya, kemudian LWL juga, RH, B ya, kemudian T, CB ya, VS, VA, volume displacement, weighted surface area, displacement, ini weighted surface area lagi, CT, CAA ya, W dan T ya. Dan data propeller yang kita pilih ya, ini nge-link dengan worksheet propeller dan kavitasi tadi. Jadi yang kita matching adalah B440 ya, efisiensi propellernya 56,4, P per D-nya 0,725, diameternya 2,399 dan putarannya 337,04 rpm ya. Nah, dari kelima data ini yang paling penting adalah P per D sama rpm ini untuk matching ya. Lainnya tidak banyak kita perlukan ya. Kemudian hubungan-hubungan rumusnya sudah kita rangkum menjadi tabel rupa ya. Rasanya kalau kecepatan kapalnya masih, nanti kecepatan kapal kita 16 ini ya, 16 knot ya. 16 knot ini kalau misalnya rasanya masih bisa ya, misalnya mau 19 knot, nah, masih keluar ya. 20 knot, ya, ini masih keluar semuanya ya. Bisa Anda gunakan untuk berkecepatan berapapun, nanti tinggal di link saja. Tapi yang kita butuhkan di kapal ini adalah 16 knot ya. Dari ini ya, dari tabel ini maka akan dihasilkan grafik ya, grafik terhadap kecepatan ya. Jadi ini grafik itu ada di sini. Ini ya, dari ini ya. Ini sudah keluar, ini yang kita.
Kemudian kita menghitung koefisiensi A, ya, berasal dari rumus R total sama dengan setengah rho S kali CT kali V kuadrat, di mana R total akhirnya adalah sama dengan A kali V kuadrat, ya. Yang kemarin kita sederhanakan itu ya, alfa itu ya. Sehingga dapat disimpulkan AW sama dengan setengah kali rho air laut kali WSA kali CT, atau AW sama dengan 3589,16. AA-nya ya adalah 2, ini koefisien udaranya itu, tahanan udara, ini weak resistant, ini tahanan udara. Kemudian perhitungan diagram KTJ ya, itu juga rumusannya seperti ini, nilainya ini generate ya, otomatis ya dari data yang ada di atas ya. Kemudian untuk kondisi servis, ya ini kita bagi nanti kondisinya. Jadi kondisi itu ada 2, kondisi trial dan kondisi servis ya. Kondisi trial itu berarti apa? Kapalnya baru ya. Kalau kondisi servis, kapalnya sudah beroperasi cukup lama, atau KT margin servis ya. Kelihatannya itu masih di-generate ya dari rumus ini, maka ini akan keluar sendiri ya, ngitung sendiri ini ya. Ini masih ngitung sendiri ya. Kalian akan dapatkan ini nilai KT trial, KT margin, dan data ini diplot di sini ya, hasil ini upload langsung di grafik ini ya. Kemudian baru kita menilai propeller kita ya, propeller yang kita desain tadi ya, yang kita putuskan di sini ya, yang kita tentukan, kita memilih di kuning ini ya. Ini kita link juga ke bawah ya. Jadi nilai itu, karakteristik itu ya, ini ya, B440 ini tadi, ini sebelumnya tidak ada ini harus baca grafik ini ya. Ini sebelumnya tidak ada ya. Tidak ada ya. Kemudian ini P per D-nya 0,725 pada pembacaan B440 ya. Jadi kita harus mencari tabelnya ya, tabel B440 ya. Kita stop share dulu, kita lihat di tabelnya ya, di tabelnya share screen. Tabel, waduh kok mana tadi? Ini ya. Oh, sorry ya. Ini ya. Jadi bisa lihat ya ini Explorer. Muncul Pak. Kita balik ke sini. Kita balik grafik-grafiknya ini. Grafik-grafik. Iya Pak, sudah muncul itu. Ya. Ya. Nah, ini pilih yang dengan propeller yang akan kita hitung. Yang harus kita pilih propeller yang kita hitung tadi adalah B440 ya. Tuh kelihatan Pak di 40 ya. Sesuai dengan propeller yang kita pilih, grafiknya ini KTB40 ya. Kita klik kita perbesar ya. Stop share dulu karena pasti nggak kelihatan. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kita pilih grafik B440 untuk KT kaki diagram ya. Kelihatan ya? Ampun. Ya. Terus tadi berapa? P per D-nya 0,725. Oh, sorry. 0,725. Ini tutup dulu biar nggak bingung nanti. Ini ya. Di Excel-nya tadi P per D-nya 0,725 ya. Jadi mana tadi? Annotate. P per D sama dengan 0,725 ya. Ini per D kita ya. Ini kita gunakan terus. Di dalam pembacaan ini pun kita gunakan terus ya. Pertama kita baca KT. KT itu yang garis lurus ini, garis menerus ini ya. Sorry, mungkin nanti susah untuk narik garisnya ya, tapi kita lihat ya pelan-pelan, kalau enggak tanyakan ya. Sorry. Oke. Kita perbesar sedikit. Wih, kok susah. Oh, nggak bisa diperbesar. Nggak bisa di zoom. Ya, kelihatan nggak bisa di zoom. Jadi, P per D 0,725. Yang garis ini garis ini ya, ini garis KT ini ya, yang lurus ini, garis menerus ini ya. Ini KT ya. KT ini juga KT ya, ke sana sampai ke sini ya.
sampai ke sini tembusannya. Ya, ini KT ya. Kemudian yang garis putus-putus ini kaki ya. Kaki ini garis putus-putus ini. Ini garis putus-putus ini ya. Sampai ini di sini numpuk di sini garis putus-putus. Artinya yang ini itu adalah KT, bacaan KT, yang ini adalah kaki ya. Kemudian yang lengkung-lengkung ini adalah garis efisiensi ya. Efisiensi itu. Sehingga nanti kita lihat satu persatu. Kita lihat KT dulu ya. KT kita, P per D kita 0,725. Berarti kita lihat KT antara 0,7 dan 0,8 ya. Jadi ini KT ya, ini KT ya, ini 0,7, ini 0,8 berarti 0,725 kira-kira seperempatnya berarti di sini ya, di sekitar ini gitu ya. Tidak melengkung ini ya. Jadi contohnya ini saja ya. Contohnya seperti ini. Nanti harus akurat bacanya. Kalau tidak akurat salah semua ya. Ini di garis biru ini 0, di bawahnya 0,7, di sini 0,8 berarti seperempatnya ya 0,725 kira-kira di situ ya. Situ saja ya. Ya, kelihatan ya. Kemudian ya dari sini kita baca satu-satu di Excel tadi. Ini ya di Excel. Nah, ini ya. J 1,1, 1, 0,9, 0,8, 0,7 ya. Itu kita baca satu-satu dan hasilnya kita masukkan ke situ nanti. Ini ya. J, wah hilang tadi garisnya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin lagi. J-nya ya, J1 ya, karena nilainya ini tadi ya, garisnya tadi ya, garisnya itu ada di sini ya. Berarti apa? Tidak ada kan? Ya. J1,1 hasilnya 0, J1,0 hasilnya 0, J1,09 J sama dengan 0,9 hasilnya J sama dengan 0,8 ini ada ya, sudah ada nilainya ini sebesar ini. Kita tarik garis ke atas, ketemu garis, kita tarik ke sini, ya, kita baca ya. Hasilnya adalah 0, di sini 0,1, di sini 0, berarti di sini 0,01 ya. Nah, ditulis di tabel tadi. Kemudian selanjutnya ya kita baca 0,7 ya. Ada J 0,7 ya. Di sini ya J 0,7. Aduh, kuningnya hilang. Sebentar. Kuningnya hilang. Tadi susahnya Zoom itu seperti ini ya. Nah, ini harusnya lengkung ya. Nanti kalau buat ini 0,7, 0,8, nanti Anda garisnya harus lengkung ya. Ini contoh saja ya di sini ya. Nah, ini di J ya, J,07 berarti Anda tarik dari bawah 0,7 ya, J sama dengan 0,7 ke atas. Kok tetap kuning? Nah, ini ya. J 0,7 ya, tarik ke atas ketemu garis kuning ya, kemudian tarik ke samping ya, ketemu nilai. Nilainya adalah 0,05 ya, dimasukkan ke tabel ya. Kemudian ini ya, ya. Kemudian 0,8 sama caranya ya. 0,6 ya. Ya, 0,6 sama, tarik garis ke atas ketemu kuning ya. Kuningnya harus lengkung ya. Kemudian ditarik ke sini ketemu 0,09 gitu ya. Juga terus seterusnya ya sampai 0,4, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 mungkin yang lebih gampang di sini 0,3 ya. Ke sini ketemu kuning, tarik ke sini ya. Ketemu 0,205 gitu ya. 0,205 ya. Masukkan di tabel ya. Jadi apa yang kita baca tadi dimasukkan di sini di tabel ini ya, tabel ini ya, dan semuanya ya. Jadi apa? Nah ini ya, ini tadi ya, ini belum ya, ini belum kita cari ya. Kita tadi sudah nyari yang KT saja ya, 0,9, 0, 0,8, 0,02, 0,7, 0,06 dan seterusnya ya. Dan
Harus sepresisi mungkin ya, harus sepresisi mungkin karena ini tadi buru-buru nanti kalau saya rubah nilainya berantakan lagi gitu ya. Nah, itu harus presisi, nanti Anda lihat betul-betul ya grafik KT itu melengkung ya harus Anda bikin garis bantunya lengkung ya. Yang kedua adalah kaki ya, karena kaki itu diagramnya kecil ya maka kita skala 10 kali ya. Balik lagi ke tadi ya, kaki itu adalah yang garis putus-putus ya. Kaki itu garis yang putus-putus ini ya. Kalau di atas ini kelihatan ya. Ini 1,4, 1,3, 1,2, 1, 1,0, 0,9, 0,8, 0,7. Nah, ini bikin lagi garis bantu ya. Bikin lagi garis bantu. Ya ini ya. Ini 0,8 yang putus-putus ini ya. Ini 0,8 ya. Ini 0,7 yang putus-putus ya. Yang putus-putus ini 0,7. Sehingga 0,725 ya, P per D itu di 0,725 ya, maka kira-kira ada di sini ya. Jadi ada di sini kira-kira ya. Kalau kita bilang seperti ini ya, yang merah ini adalah contohnya ini saja lah ya, contohnya ya. Nanti ketemu grafik ini ya untuk per D 0,725 ya. Caranya kemudian sama ya, kita baca ya satu persatu 1,10 1,1 di sini sudah ada nilainya. Kalau di sini ya kalau tadi grafiknya misalnya kita anggap yang merah ini ya, kita tarik ke atas, kita tarik ke samping, ketemu 0,01 ya, karena tadi 10 kaki maka nanti yang di tabel kita nulisnya 0,01. 0,01 nanti ditulisnya 0,001. Kemudian kita lihat yang lebih gede lagi lah ya, yang lebih gede ya. Ini ya 0,2 misalnya ya. Dari J sama dengan 0,2 kita tarik ketemu garis merah, kita tarik ke samping ya, ketemu ini 0,3 berarti apa? 0,29 ya. 0,29 kita nulisnya 0,029 ya, karena dibagi 10 ya, karena itu 10 kaki. Balik lagi ke situ ya, tadi semua data itu kita satu-satu kita isikan ya. Nah, ini ya, semuanya kira-kira sudah selesai kita isi ya. Ini belum ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya, semuanya lengkap ya. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi sama caranya ya, sama efisiensi. Caranya juga sama. Kita baca di sini. Nah, efisiensi itu yang lengkung ya. Kalau di sini ya, kalau ini kalau P per D kita 0,725 berarti antara ini 0,7 ya, ini 0,8 ya, berarti grafik kita ada di ya, grafik kita kita ini 0,725 ya, nah ini ya, kira-kira ini, sorry ya, caranya juga sama, cara bacanya nanti, cara membaca nilainya itu ya. Anda tarik dari bawah, misalnya J-nya di 0,7, ketemu garis biru ya, lurus ya, ketemu garis biru, kemudian ditarik ke kiri. Ya, nah ketemu 0,54 ya, berarti 54%. Di J itu sama dengan 0,7, maka efisiensi propellernya 0,54 ya. Itu ya, semuanya sama. Nanti di mana kita contoh satu lagi ya, misalnya di J sama dengan 0,4 ya, J sama dengan 0,4, tarik ke atas ketemu garis biru ke bawah. Nah, berarti apa? Ke samping. Ini untuk J sama dengan 0,4, efisiensinya adalah 0,48. Nah, itu ya. Nah, itu semuanya kita masukkan ke Excel ini ya. Jadi semuanya ini ya. Nah, udah ini sudah jadi gini ya, biar cepat ya. Jadi semuanya dimasukkan. Nah, ini akan menghasilkan grafik ini. Ya. Jadi ini grafik real dari propeller kita. Ya. Bukan propeller yang Anda pilih tadi. Jadi sudah match antara engine dan propeller gitu ya. Engine tadi sudah di match dengan HAL. Karena di situ ada WSA, ada apa? Ada CB, ya, ada principal dimension. Berarti apa? HAL engine sudah matching. Di sini engine sama propeller sudah
ketemu datanya ya, data propeller kita sudah ketemu ini, ya data karakteristik KT, KH dan efisiensi propeller kita sudah ketemu. Ini yang propeller kita. Tapi yang didata ini adalah pola operasional, ya, yang kurva ini adalah bisa lihat Excel ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa. ini performa propellernya ya, performa propellernya. Nah ini performa dari engine dan hal tadi ya, sehingga nanti harus kita gabung dua-duanya ini ya. Ini hasil bacaan kita, ini propeller yang kita usulkan gitu ya. Nah dari sini maka sebelum masuk ke situ kita plot engine envelope ya, engine envelope kalau menggunakan MAN dengan data 0 ya, ini saya mulai dari 40 ya, 40% power ya. Ini 80 RPM ya, sehingga tidak kelihatan seperti amplop ya, karena saya hanya membutuhkan 100% RPM dan 100% power ini ya, datanya seperti ini ya. Ini bisa dibaca di spek mesin ya, sudah kita masukkan, hasilnya seperti ini, envelope-nya seperti ini ya. Kemudian semuanya digabung ya. Jadi yang kita plot dulu adalah grafik KT tahanan dengan kurva open water ya. Nah ini ya, ketemu ini ya. Dua-duanya sudah klop dari ini ya, dari pembacaan propeller B440 tadi ya, dengan karakteristik KTJ ya, secara normal dari propeller yang kita pilih ya, sini ya, ketemu di sini ya. Nah ini bacanya kalau propeller ini harus kita masukkan ini ya, ini sudah generate ya, nanti jangan udah-udah ya ini ini hasilnya angkanya saja yang dirubah-rubah ya, di sini margin ya, kemudian di sini trial ya. Jadi baca cara membacanya, nah, ini lebih simpel dari tadi ya, mana ya annotate saya. Nah, ini ya. Yang kita baca pertama itu adalah margin dengan ini ya, KT ya, yang hitam melintang ke kanan ini ya, yang menurun ini adalah KT, kemudian merah ini adalah 10 kaki, yang biru ini adalah efisiensi ya. Pertama kita cari pertemuan antara margin dulu, margin terhadap KT ya. Ini ada di sini ya, jadi di grafik ini ya. Kalau kita lihat ini bacanya adalah dari sini ya. Dari sini ya, ketemu di sini ya, nggak usah lihat J-nya, sudah nggak perlu lagi J ya. Nah kita lihat ke samping ya, ke samping sini. Nah, nilainya adalah 0, berapa ini? 1. Oh nggak bisa digeser ya. Di scroll nggak bisa. Pakai mouse ya. Oke. Tuh. Oh bisa ya, geser ya. Nah, tadi ini ya 0, berapa itu tadi ya. Jadi kondisi margin kita tulis KT-nya 0,18 ya di sini tadi ya, 0,18 kita tulis di sini 0,18. Kakinya ya, karena ini tadi fix ya, fix propeller ya, nggak ada perubahan pitch, maka kakinya lebih gampang nyarinya ya, daripada Anda ngitung pakai putaran propeller ya, karena V J-nya tetap ya, maka tinggal kita tarik garis ke atas saja ya. Kemudian kita tarik ke sini, ke samping ya. Baru bisa kita baca ini 0,2 berapa ini? 0,24 ya. Ya. Nah, ini 0,023 lah ya. Karena tadi kaki itu dibagi 10, nah di sini 0,23 ya. Ini 0,23 ya. Ini terlalu naik tadi ya. Anggaplah 0,23 ya. Kemudian dibagi 10 sehingga kita nulisnya 0,023. Paham ya sampai ini ya? Ini penting sekali, harus tahu karena matching kita, akurasi matching kita nanti dari sini ya. Kemudian sama dari bawah kita tarik ke atas ketemu yang biru ya. Ketemu yang biru, kemudian kita tarik ke samping ya. Nah, ini. Ketemu 0,54 lah ya, atau 54 sekian persen gitu ya. Nah, ini ya, 53,5 lah ya. Ini ya, 53,3%. Ya. Sama seperti itu ya. Untuk
untuk yang trial ya, yang trial caranya sama ya, caranya sama. Sorry. Ya. Yang trial tadi berarti apa? Yang garisnya putus-putus ini ya, garis putus-putus ini ada trial ya. Caranya sama ya, untuk KT ya kita tarik dari sini ya. Ini putus-putus ketemu di sini ya. Kita tarik ke sini, ketemu nilai KT ya. Kemudian untuk 10 kaki ya, kita tarik saja ke atas ya. Kita tarik lagi ke atas ya. Dari sini sama ya, lurus saja. Lurus ke atas ketemu KT, kita tarik ya, datanya ke sini, dibaca di tabel bawah ya. Untuk ini juga apa? Untuk efisiensi juga sama. Tarik garis lurus ke atas, ketemu itu grafiknya, tarik ke sini. Paham ya? Gampang nggak? Ya. Nah itu bacaanmu harus akurat ya. Kalau di tugas harus akurat ya, di project ya. Project harus betul-betul akurat karena nanti itu yang menentukan ya, yang menentukan apa akurasi perhitungan kita itu dari situ ya. Jadi semuanya setelah ditulis ya, ini ya tadi KT-nya, KT trialnya 0,17, kakinya 0,5, efisiensinya 56,25 ya. Nah dari situ kalau kita lihat, nah ini ada kurva engine propeller matching-nya ya, ini ketemu semua ya. Nah di sini ketemu 99,05, ini kondisi untuk Raffle ya. Jadi apa? Kondisi marginnya itu 99%. Kemudian kondisi clean-nya itu 90%. Jadi dua-duanya memenuhi ya, sesuai syarat yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi ini matching ya. Dan ingat ya, pekerjaan ini bukan sekali jadi enggak ya. Jadi berkali-kali gitu ya. Kita nyari mulai dari B440, B455, kemudian 590 ya, 5105. Akhirnya saya putuskan ini yang terakhir yang saya gunakan untuk apa propeller yang matching yang saya tawarkan ke Angkatan Laut itu ini ya. Jadi bukan ujuk-ujuk atau langsung ketemu ini enggak ya. Jadi semuanya dicoba, ini yang terbaik ya. Jadi dari semuanya ini yang terbaik ya. Jadi batas atasnya tadi mendekati 100%, batas bawahnya antara 80 sampai 90% ya. Itu ya. Paham ya? Nah, ini kalau digrafikan, nah, kelihatan cakep apa engine propeller matching-nya, ini yang dicari itu ya. Dan ini bukan ketemu sekali dihitung ketemu enggak tadi ya. Looping-nya udah sampai pusing gitu ya, sampai puyeng tuh ya. Bisa 10 kali, 12 kali ini pada waktu bikin pertamanya gitu ya. Ini itu ya. Jadi jangan melihat apa hasil itu ya. Ini jadi apa ini? Ini ya. Ini ya, jadi ini mendekati 100% ya, di 100%, ini mendekati 100%. Kemudian ini apa tadi? Ini adalah margin ya. Kemudian yang di bawahnya adalah trial ya. Trial atau clean hull ya, kapal baru ya, atau new ya, kapal baru itu grafiknya harus di situ ya, harus di sini ya. Kemarin saya katakan antara 80 sampai 90 ya, itu matching yang bagus ya. Ya, jadi itu yang disebut matching ini seperti ini gitu ya. Nanti ketika ya saya ceritakan kemarin, ketika kapal itu jalan 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 7 bulan ya, 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini grafik biru ini akan bergeser, naik terus ke atas ya. Naik terus gitu ya. Sampai suatu saat ke arah margin ini ya, berarti batas mesin dan propeller itu sudah mendekati batas ya. Kecepatannya sudah drop gitu ya. Sudah drop kecepatannya sehingga kita lakukan overhaul ya. Dan setiap tahun kita melakukan pembersihan bodi kapal ya. Setiap tahun kita bersihkan bodi kapal sehingga apa? Sehingga tahun pertama gitu ya, tahun pertama grafik biru ke sini gitu ya. Kemudian tahun kedua ya, ke sini gitu ya. Ini tidak lurus, harusnya lengkung ya. Tahun ketiga ini di sini gitu ya. Sehingga kita mau kapan gitu ya. Kalau tahun kedua sudah kita cuci pantat ya,
kita fullingnya kita bersihkan, dia akan turun lagi, tapi tidak pernah mendekati di trial ini lagi. Ya. Itu ya, terus seterusnya. Nanti yang kemarin kita bahas pengaruh dari fulling, pengaruh dari kekasaran permukaan, itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi tahanan kapal. Ya. Jadi itu yang disebut matching itu ini, gitu ya, engine propeller matching itu. Ya, nanti coba dikerjakan ya sampai matching. Nah, batas matchingnya tadi adalah di bawah ya, atau di sini ya, di Excel ini ya, di Excel ini ya. Ya di bawah ini ya, di ini adalah 80 sampai 90 ya. Di atas ya, atau marginnya ya, atau apa itu masih boleh gitu ya. Ya? Halo? Ya Pak, masih nyambung. Sudah seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan, materinya sudah selesai. Ya silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Halo? Halo, silahkan. Ya, sudah selesai materinya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dari peserta. Pekerjaannya sudah sampai EPM ya? Mestinya kan sudah sampai situ. Jadi bisa saling cross-check dan juga bisa ditanyakan bila ada kendala, jadi kita bisa diskusi bersama. Ada yang ya. Atau ada yang pakai cara lain? Gimana? Ada pertanyaan nggak ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Singgi. Ya, saya masih bingung mengenai penentuan rasio gearbox sama RPM propeller tadi, Pak. Ya, Ini, Pak, saya masih bingung mengenai penentuan RPM, penentuan rasio gearbox dan RPM propeller tadi, loh, Pak. bingungnya di mana? Itu menentukan rasio gearbox parameternya apa ya, Pak? Rasio gearbox ya dari putaran propeller. Sorry, rasio gearbox menentukannya dari efisiensi tadi ya. Kita balik ke sana ya. Ini ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi RPM propeller ya. Nah ini, kamu yang mempertimbangkan ya. Kamu sebagai engineer harus mempertimbangkan ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Semakin tinggi RPM propeller, semakin tinggi RPM ini ya, NP ini propeller betul ya. Semakin kecil diameter propellernya. Ya. Baik, Pak. Coba lihat di sini. Bisa perhatikan ya, kalau rasionya saya ganti 2 gitu ya. Nah ini ya, RPM propellernya 500. Diameter propellernya menjadi 1,5 saja ya. Tadi berapa? 2, kan? Ya. Iya, Pak. Amati ini. Ya, diamati ya. Nah, ini kembalikan ya. Rasio 2,967. RPM propeller 337. Diameter propellernya 2,293 ya. Ya. Kemudian kalau rasio ini diameter propellernya menjadi 1,546 saja. Lebih kecil. Gitu ya. Namun ya, nanti kalau sudah membaca tabel
ini lebih terkoreksi lagi ya. Karena apa? Dengan RPM yang semakin besar, efisiensi propeller juga semakin jadi kapal yang di bawah 14 knot ya, karena kelas sendiri menyatakan bahwa kapal di atas 14 knot itu adalah high speed ya. Kecepatannya tinggi ya. Kalau kapalmu di bawah 14 knot, maka usahakan RPM itu sekecil mungkin ya. Kalau kapal dagang stern push-nya itu nggak ada masalah dengan diameter propeller ya. Anda bisa merubah ya. Karena kalau saya ini ya, kapal dagang itu bagian belakangnya ya, ini jauh ya, draftnya sampai di sini gitu ya. Kita punya ruangan yang cukup banyak sekian ya, terlalu mepet ya, Anda masih bisa punya peluang gini ya, membuat stern push yang diubah gitu ya. Tapi di kapal-kapal cepat enggak, kapal cepat itu hanya sekitar diameter propellernya ini ya, draftnya sekian saja, pendek sekali gitu ya. Sehingga kita enggak terlalu banyak ruang untuk merubah-rubah diameter propeller. Begitu ya. Baik, Jadi itu terima kasih, Pak. alasan kapan kita menggunakan rasio sekian itu karena itu ya, bukan karena yang lainnya ya. Jadi karena apa? Nah ini kita kembalikan ya, karena efisiensi, karena pertimbangan diameter ya, itu yang kita tentukan ya. Kalau harga sama ya, jadi tadi ada gearbox, bukan gearbox lagi ya, si gearboxnya ya. Ini ya. Saya share gearbox, data gearbox ya. Nah ini ya, data gearbox ya. Nah ini ya, selama ini serinya sama ya, gearbox itu relatif sama gitu ya, gearbox ini ya. Jadi gearbox itu kalau ada yang belum tahu ya, nah ini gearbox dengan seri ZF40360 ya. Rasionya 2,107, 2,655, 3,16, 3,352 ya. Itu gearboxnya sama ya. Yang berbeda hanya pinionnya saja. Jadi kalau di sini ada gear gede ya, kemudian ini ada pinion, ini gear gede di belakang ini ya. Ini shaft ya, ini ada gear lagi ya. Gear kecil ini aja yang dirubah ya. Gear gedenya akan tetap ya, sehingga harga gearbox itu relatif sama ya. Beda-beda sedikit lah ya. Mungkin hanya sekitar berapa? 200-300 US dollar ya per gearbox ya. Gearbox ini ZF40360 ini kalau Anda tahu harganya satu gearbox itu 5 miliar, 3 ya. 5,3 miliar ini gearbox ini harganya ya. Jadi mahal gearbox itu ya. Kalau Anda merubah rasio ya, rasio itu semakin besar ya, itu semakin mahal ya. Rasio semakin besar semakin mahal. Jadi rasio semakin besar itu maksudnya ini. Jadi 2,655 itu lebih mahal daripada 2,107 ya. Tapi selama tipenya sama, itu bedanya cuma sekitar itu ya, 100 atau 200 US dollar saja ya. Dari 5 miliar itu mungkin hanya ya kalau yang rasio yang saya pilih tadi ya, 2,9 tadi ya, itu harganya 5,3 miliar satu gearbox ya. Kemudian kalau rasionya dinaikkan ya paling naik juga 5,4 atau 5,5 miliar saja ya. Jadi cuma 100 juta atau 200 juta saja nambahnya itu ya. Cuman kalau Anda milih yang tipe lebih gede ya, ZF40360, kemudian ini tidak cocok, terpaksa harus memilih yang tipe ZF43 ya, 43000 yang serinya lebih gede ya, itu harganya bisa 7 miliar, 8 miliar gitu ya. Bedanya di situ ya. Jadi cukup signifikan di dalam itu. Tapi kalau rasio tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan di harga berarti apa? Transfer capacity ini ya, power factor ini yang menentukan harga gearbox itu menjadi jauh berbeda itu di situ ya. Kalau rasio ini tidak jauh berbeda ya. Cuman dia mengganti. Kalau misalnya Anda beli gearbox rasionya salah gitu ya. Misalnya sekarang beli tipenya rasionya 2,655 ya. Begitu
begitu dicek ya, gearboxnya sudah pesen ya, sudah dibayar ya, belum datang karena lama gearbox. Anda salah hitung ya, kemudian minta dirubah ya, dirubah menjadi 3,1 itu bisa ya. Tapi kalau mengganti tipe itu nggak bisa ya, itu yang sudah dibeli itu harus dibeli, itu nggak bisa di cancel ya. Jadi harus dibeli karena sudah order, sudah DP dan lain-lain ya. Dan gearbox salah itu buang ya. Selama tidak ada yang bisa menggunakan, karena gearbox itu custom sekali ya, custom sekali, pilihannya banyak sekali ya. Sehingga pada waktu Anda salah ya, itu gearbox itu umumnya buang ya, nggak bisa dipakai. Kalau mesin masih bisa dijual ya, masih banyak yang butuh ya, karena seri mesin itu tidak banyak, sehingga perhitungan orang-orang itu akan mendekati ya. Tapi gearbox enggak. Gearbox itu pilihannya banyak. Satu merek saja pilihannya banyak ya. Anda lihat punya ZF itu ya, ribuan itu ya, ribuan tipe gearboxnya itu ribuan ya. Sehingga kita salah milih ya, keliru, itu jualnya setengah mati gitu ya. Hampir semua kesalahan terjadi enggak ya, terjadi ya, banyak sekali kejadian-kejadian salah milih gearbox itu banyak sekali ya. Tapi kalau salah rasio ya, salah rasio itu hanya tinggal ganti pinion aja, pesen ke pabrik ya, dibuatkan pinion lagi ya, itu bedanya cuma ratusan juta saja, tetap galangan rugi gitu ya, tapi bedanya ruginya enggak terlalu banyak gitu ya, hanya ratusan juta saja ya, daripada harus buang gearbox yang harganya 5 miliar tadi. Begitu ya Pak Adi ya. Iya Pak. Ada yang lain yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang pertanyaan lain. Kalau mau tahu harga STX tadi ya, harga STX MAN tadi ya, MAN BMW tadi, kalau MAN asli ya, itu sekitar 12 miliar itu mesinnya ya, yang tadi L9 L2131 tadi ya, itu mahal juga 12 miliar ya. Tapi kalau kita mau beli yang Korea ya, STX itu sekitar 9 miliar lah ya. Jadi ada beda harga, hampir 20% lebih murah kalau di Korea itu ya, buatan Korea itu ya. Dan harus diingat bahwa di Jerman itu komponennya juga dari pabrik di Korea itu ya. Jadi tinggal bagaimana kita milih gitu ya, bagaimana owner minta ya. Pertamina biasanya minta origin yang genuine dari Jerman ya, nggak mau dia STX ya. Tapi di Angkatan Laut beberapa kali menggunakan STX nggak ada masalah juga ya, awet juga ya, nggak ada masalah karena sama komponennya, sama dengan MAN BMW itu ya, BMW ya. Begitu ya. Iya Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada yang lain? Kalau asistensi kayaknya banyak yang tanya kok. Kok sekarang malah diam semua ya? Silakan. Diam apa bingung? Ada yang bimbingan saya? Ada Pak mestinya. Halo, siapa yang bimbingan saya? Hah? Izin Pak, saya bimbingan Pak Agus. Wah, gini aja lah, Miss. Nanti saya kirim ke Pak Adi aja ya, karena saya tidak punya grup semuanya ini ya. Excel sama itu grafik-grafik tabelnya ya. Nanti saya kirim ke Pak Adi saja biar di-share ke semuanya ya. Nggih, Kalau Pak. nanti saya nge-share, saya cuma punya grup bimbingan saya. Nggih. Begitu Pak Adi ya. Nggih Pak, nanti saya share ke mahasiswa. Ya guys, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilanjut Pak Adi ya, saya mundur ya. Halo Nggih, Pak. Pak Adi. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Saya exit ya. Nggih. Terima kasih Pak Agus atas